Sobat Hotelier, balik lagi dengan gue Deden. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Kali ini gue mau jelasin masih seputaran dunia perhotelan. Kalau biasa-biasanya gue selalu bahas dari departemen-departemen yang bukan dari departemen gue sendiri. Kali ini gue mau bahas seputaran Learning and Development Officer. Tentunya ya posisi yang sekarang gue tepati ya, yaitu sebagai Learning and Development Officer. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Learning and Development Officer? Oke, langsung aja ya. Singkatnya, Learning and Development Officer itu adalah guru BP-nya, atau bisa dibilang juga guru atau lecturer-nya dari sebuah hotel. Bisa dibilang gitu, kenapa? Nanti gue akan jelasin ya. Yang jelas, Learning and Development Officer itu fokusnya pengembangan dan pembelajaran dari karyawannya, yang berhubungan dengan training ya, training apapun, baik itu training terkait dengan SOP ataupun training seperti hotel induction apabila ada karyawan baru, grooming and hygiene, itu biasanya job desk-nya gua ya. Jadi makanya kalau misalkan gua keliling-keliling hotel itu kebanyakan dari karyawan-karyawan itu sudah takut duluan. Karena apa? Karena mereka takut dirazia ya, baik itu dari groomingnya, dari kumis, janggut, kemudian pemakaian name tag atau atribut-atribut hotel lainnya. Jadi bisa dibilang guru BP. That's why sometimes people call me guru BP. Tapi ya tergantung sudut pandang kalian juga sih. Oke, the next question is kira-kira susah nggak sih jadi seorang Learning and Development Officer? Dibilang susah, ya susah. Dibilang gampang juga nggak mudah ya. Jadi susah-susah gampang intinya. Kenapa gue bilang begitu? Karena untuk menjadi seorang Learning and Development Officer, setidaknya kalian wajib memiliki satu komunikasi yang baik ya. Kenapa? Mau nggak mau, kalian harus bisa ngomong di depan audiens ya. Karena kan mau kasih training, nggak mungkin dong kalau misalkan kalian tidak mempunyai kemampuan dalam berbicara di depan umum ya. Jadi public speaking is a must ya. And also kira-kira pertanyaan selanjutnya, biasanya ada yang nanya nih, bahasa Inggrisnya perlu nggak sih? Oke, tidak hanya seorang Learning and Development Officer ya yang mengharuskan memiliki kemampuan bahasa Inggris, tapi semua human resources itu wajib memiliki kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris. Kenapa? Apalagi kalau misalkan kalian bekerja di hotel yang change internasional, itu wajib banget ya. Even kalaupun bukan change internasional ya, hotel-hotel lain pun ya bahasa Inggris itu wajib. Karena ketika kalian diminta untuk interview dalam bahasa Inggris, kan aneh ya kalau misalkan seorang HR itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris penting apa enggak? Ya penting sekali. Apalagi seorang Learning and Development Officer itu tidak hanya memberikan training terkait SOP ataupun regulasi ataupun yang berkaitan dengan training, melainkan juga sometimes kalian diminta untuk mengajar bahasa Inggris juga. Jadi selain public speaking, kemampuan dalam berbahasa Inggris is a must ya, jadi wajib. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering gue dapat, menjadi seorang LND atau Learning and Development Officer itu harus lulusan psikologi nggak? Harus lulusan komunikasi nggak? Biasanya kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jawabannya enggak ya. Memang idealnya menjadi seorang Learning and Development Officer itu biasanya kebanyakan dari orang komunikasi atau kebanyakan lulusan dari psikologi ataupun hukum. Tapi gue sendiri ya, gue lulusan dari komputer akuntansi ya. Gue nggak ada sama sekali terkait dengan HR ya. Tapi gue belajar bagaimana berbicara depan umum atau kemampuan public speaking ya. Waktu gue kuliah, jadi gue sering banyak banget ikut lomba-lomba. Walaupun kalah, tapi menurut gue pengalaman berbicara di depan umum itu sangatlah berharga buat diri gue sendiri, sehingga gue bisa nyampe sejauh ini. Jadi kalau teman-teman semua,
kalau misalkan nanya nih, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang Learning and Development Officer. Yang pertama, teman-teman semua harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik di depan umum. Yang kedua, harus bisa bicara dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga, confidence kali ya. Tentunya kalau misalkan bisa bicara depan umum, kalau nggak confidence kan nggak mungkin ya. Jadi harus confidence, kemudian harus menjadi seorang learning and development itu kan sama aja seperti guru ya. Jadi teman-teman semua itu one step ahead from the others ya. Jadi harus satu langkah lebih baik dari karyawan-karyawan yang lain. Kenapa gue bilang seperti itu? Kalau gurunya aja nggak tahu, gimana anak-anak muridnya akan tahu ya? Nah, oleh sebab itu biasanya seorang Learning and Development Officer itu harus mengetahui sesuatu sebelum karyawannya itu tahu duluan. Sebagai contoh, misalkan ada SOP terkait dengan perusahaan, ya, seorang Learning and Development Officer itu harus cepat dalam menangkap informasi, setelah itu membagikannya ke karyawan. Oke, itu aja sih menurut gua seputaran pekerjaan dari gua. Kira-kira teman-teman ada penasaran nggak sih dari departemen mana yang kira-kira bakal dijelasin ya? Kedepannya mungkin gua akan coba undang narasumber atau orang yang bekerja langsung di departemen tersebut. Kira-kira teman-teman punya requestan nggak sih? Dari departemen mana kira-kira yang mau gua ajak ngobrol nih, gua ajak interview? Oke, untuk teman-teman semua terima kasih udah nonton video gua kali ini. Sudah sekian lama gua nggak buat video, akhirnya gua coba untuk buat video lagi. Oke, semoga gua tetap konsisten. Terima kasih sudah nonton video gua. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena ya kedepannya gua nggak mau janji, tapi gua akan coba rajin lagi. Oke. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.